بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello our beloved audience. We're back again at Albiruni Mandiri TV Leadership Entrepreneurship Quranic. Oke. Kenapa saya tiba-tiba pakai bahasa Inggris ya? Nah, ini karena ada tamu yang sangat spesial. Today I have a special guest. Her name is Rachwa. Please clap your hands for Rachwa. Oke. Assalamualaikum Rachwa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Rachwa ini baru-baru ini ya menjuarai speech contest ya, Iya. tingkat Sulselbar, masya Allah, tingkat SMP MTS Sulselbar 2021, masya Allah. Nah sekarang bisa nggak memperkenalkan diri? Would you like to introduce yourself kepada semua pemirsa yang ada di sini? Maaf ya, saya bahasanya campur-campur, biar pada ngerti. Oke, silahkan Ananda Rachwa memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rajwa Maulidia. You can call me Rajwa. I'm currently at SMP IT Albiruni Mandiri at 9th grade 9. Masya Allah, di kelas 9 ya. Iya. Ya saya little ngerti lah gitu. Oke, baik. Rachwa, ini kan habis menjuarai juara 3 speech contest ya. Kira-kira apa yang memotivasi? Kok mau ikut lomba ini, menang lagi? Kira-kira dari mana itu motivasinya? Memang dari dulu passionnya dalam berbicara, memang suka cerita, suka bicara, terus suka juga bahasa Inggris. Jadi speech contest itu kan berpidato dalam bahasa Inggris, jadi ya termotivasi untuk mengikuti lomba itu. Masya Allah. Terus yang paling mendukung siapa? Ayahnya atau bundanya? Keduanya pasti mendukung, dapat juga dukungan dari ustazah, jadi tambah semangat untuk ikut lomba. Masya Allah. Jadi nah ini kita pengen tahu ya, siapa sih ayahandanya dan ibundanya Nak Rachwa, karena jago bahasa Inggris, jadi sekarang kenalin keluarganya dalam bahasa Inggris juga. Coba. Saudara juga. Boleh. Iya, disebut dong. So my father name is Andi Zulkifli, my mother's name is Yupani Yunus Kadir, and I have one siblings. She is Raisa Afia. Masya Allah. Jadi ada adiknya ya, Raisya ya namanya, Masya Allah. Terus ini Ananda Rachwa, bagaimana cara mengatur waktu belajarnya antara persiapan lomba dengan waktu belajarnya? Pertama harus niatnya betul-betul bagus, kayak ini lomba betul-betul diikuti karena keinginan sendiri, jangan karena terpaksa dengan sekolah karena nanti hasilnya tidak maksimal. Oh, Masya Allah. Jadi niatnya harus benar-benar ya. Iya. Kalau udah niat insya Allah dapat. Iya. Nah, moto hidupnya apa? Pengetahuan itu beramal jika kita mengamalkannya ke yang lain. Masya Allah. Nah, kemudian saya mau tanya-tanya dikit lagi dalam bahasa Inggris, biar agak gaya gitu. Okay, would you like to show us a little bit speech about your dreams? Jadi mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman di rumah. Jadi ini praktek ketika dia speech, tapi diceritain aja ya tentang impiannya seperti apa. So I want to be Hafizah. I also want to be a doctor so I could help other people in life. Not only because some of people want to be a doctor for the money, but I want to be a doctor to help others, and
There is none of my family is a doctor, so I want to be the first doctor in my family. Masya Allah, semoga dikabulkan ya sama Allah SWT ya. Nah, jadi dokter yang hafizah. Amin. Terus kemudian kalau pergi ke luar negeri kan bahasa Inggrisnya udah jago, jadi ngobatin orang nggak salah gitu kan, nggak salah-salah kan kita dia mau apa gitu ya, udah paham karena udah ngerti bahasa Inggrisnya. Semoga insya Allah diberkahi Allah. Nah, ini barangkali ada pesan yang ingin disampaikan buat adik kelasnya yang sedang bersekolah di Al-Biruni Mandiri. Bagaimana tipsnya biar bisa seperti Kak Rachwa ini? Tipsnya harus datang dari diri sendiri, karena biar yang orang lain katakan memaksa kita untuk melakukan yang kita tidak inginkan. Misalkan bagaimana ya menjelaskannya, karena susah, harusnya itu motivasi datang dari diri sendiri. Gitu. Motivasi pengen maju itu ya dari diri kita sendiri gitu. Masya Allah. Memang dari keluarga ada yang memang dari TK kan katanya udah suka ngomong bahasa Inggris. Itu awalnya dari siapa yang memulai? Kan pasti ada yang mulai. Apakah rajin nonton kartun yang berbahasa Inggris atau bagaimana? Iya, itu juga biasa nonton di YouTube atau apa gitu pakai bahasa Inggris, jadi kebawa begitu. Oh, Masya Allah, jadi kebawa ya. Saya kira barangkali ada di antara keluarganya yang emang udah jago bahasa Inggris sebelumnya. Masih biasa-biasa saja. Standar. Ya. Kalau saya nggak jago sama sekali. Kemudian ada bimbingan ya. Kalau misalkan mau ikut lomba, ada yang membimbing kalau dari Al-Biruni sendiri. Iya. Oh, itu yang membimbing dari guru Englishnya. Iya. Seperti apa dan berapa lama biasanya bimbingannya? Biasanya tergantung deadline dari lomba yang diselenggarakan. Kalau memang secara tiba-tiba, jadi secukupnya saja waktu begitu. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian ada nggak pengalaman yang paling berkesan ketika mengikuti lomba? Apakah itu deg-degan atau gimana? Atau ada yang pernah dialami kejadian yang menarik yang pernah dialami ketika pentas speech atau bagaimana? Waktu storytelling waktu SD, waktu itu lawannya sebenarnya ada yang lebih bagus daripada saya menurut saya sendiri, tapi entah kenapa saya yang juara 1, jadi itu kayak wah gitu. Nggak nyangka gitu Iya. ya? Kenapa bisa mengira kalau yang lain lebih bagus? Karena cara bicaranya dia itu kayak betul-betul dari luar gitu. Itu tadi Rachwa juga bagus ya, betul-betul dari luar juga. Nah sekarang coba diceritakan sedikit kebahagiaannya ketika bersama keluarga dalam bahasa Inggris. Coba tantangan nih. For quality time, I always go to my grandma house to meet my uncle, my aunt, and my cousin. I have a lot of cousin. I have like 17 and I'm the oldest one. Masya Allah, jadi paling sesepuh ya, salah. Paling dewasa di antara semua sepupu ya. Iya. Dekat-dekat rumahnya. Itu mereka tinggal satu kompleks, cuman saya yang di Faisal, jadi besok sekali datang langsung ketemu semua gitu. Masya Allah ya. Dari usia berapa suka bahasa Inggris? Dari TK sebenarnya. Masya Allah, TK itu udah ngomong bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Saya tuh TK juga udah pinter 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Inggris belum bisa, Masya Allah. Terus pertama kali ikut lomba dan meraih prestasi tertinggi itu dari kelas berapa? Kelas 5 SD. Masya Allah, dimulai dari kelas 5 SD ya. Nah, kemudian kan sekarang sudah sekolah di SMP IT Al-Biruni ya, kelas ICP ya. Iya. Apa yang dirasakan? Senang nggak masuk di Al-Biruni? Senang sekali. Kenapa kok bisa senang? Di sini saya belajar baca Quran
betul-betul dari Abata, Masya Allah. dan sekarang alhamdulillah sudah lancar. Masya Allah. Terus di sini tidak hanya diajarkan soal mengejar duniawi, tapi kita juga kejar akhirat. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya lagi, apa kan tadi katanya yang menarik dari Al-Biruni karena masuk SMP belum bisa baca, belum bisa ngaji ya, dari Abata sampai sekarang Masya Allah alhamdulillah sudah bisa sampai juz 12. Nah, kira-kira kesannya di Al-Biruni selain di bidang mengajinya apa lagi yang menarik dari Al-Biruni? Apakah lingkungannya bagaimana atau pergaulannya bagaimana? Di sini saya suka dengan ustazahnya. Makasih. Iya. Cara mengajarnya itu kreatif dan tidak membosankan. Masya Allah. Kalau sama presenternya nggak suka? Oh, suka. Oh, ustadz-ustadzanya Iya. cara ngajarnya kreatif ya, nggak ngebosenin ya. Terus apa lagi? Sama kalau ada acara-acara di luar sekolah, seperti kemarin ada SLC di Permandian Jene Talasa, itu seru sekali, saya suka. SLC itu apa sih? Student Youth Conference. Jadi, Dia kayak gimana? kita menjelaskan apa yang kita dapat selama 3 bulan pembelajaran di Al-Biruni. Menjelaskan ke orang tua Iya, yang yang lagi ngambil rapat berarti ceritanya, iya, ngambil evaluasi belajar ya. iya, Oh gitu, yang nerangin siswanya sendiri. iya. Jadi Raco waktu itu nerangin pakai bahasa apa? Nggak pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris. Oh pakai bahasa Inggris Iya. neranginnya. Terus orang tua siswa juga manggut-manggut gitu. Iya. Kira-kira ada nggak di antara orang tua siswa yang nggak ngerti gitu? Sepertinya ya ada. Tapi Raco nerusin aja pakai bahasa Inggris gitu ya. Karena ada di sebagian teks yang pakai bahasa Indonesia. Oh, Yang penting pakai bahasa Yang Indonesia. penting pakai bahasa Indonesia, Masya Allah menarik sekali ya. Dan itu dilakukan di luar sekolah ya, Iya. di Jene Talasa. Berarti selain guru-gurunya juga bagus cara ngajarnya, nggak ngebosenin. Terus juga banyak kegiatan menarik ya, Masya Allah. SLC tadi. Kalau dari segi lingkungan pergaulan gimana? Seru karena tetap bisa bersosialisasi dengan lawan jenis, tapi tetap dibatasi. Jadi diberitahu tentang adab-adabnya ya. Iya. Jadi Tetap nggak diberitahu sampai interaksinya. nggak sampai insya Allah tidak sampai melanggar Iya. adab-adab Islam yang ada. Wah ini luar biasa. Terus ini kan udah kelas 9 ya. Berarti habis ini mau selesai SMP-nya. Nggak masa mau naik ke SMA. Kira-kira masih mau lanjut nggak ke Al-Biruni? Insya Allah masih mau. Kenapa? Karena jika dilihat di Makassar, cari sekolah-sekolah lain sepertinya Al-Biruni masih Masih, unggul. Masya Allah. Ini dari hati ya. Iya. Saya nggak maksa loh. Ntar dikira saya maksa gitu. Jadi memang dari hati ya maunya lanjut, bukan dari papa mamanya, bukan dari ayah Iya, bundanya. orang tua beri pilihan ke saya sendiri gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan saya dengar info dari mata-mata saya yang bertugas. Ini Nak Raco juga sekarang sudah mulai menghafalkan Al-Quran ya? Iya, Sudah berapa juz itu? alhamdulillah sudah juz 12. Masya Allah. Padahal dari kelas 7 ya? Iya. Dari kelas 7 dan sekarang di kelas 9. Masya Allah sudah 12 juz. Jadi tidak hanya pandai dalam bidang bahasa Inggris, tapi juga Al-Qurannya juga ya di-upgrade ya. Masya Allah luar biasa. Kemudian pernah nggak menghadapi masalah terbesar yang pernah dihadapi, misalkan terkait ketika persiapan lomba ternyata misalkan bareng sama ujian atau bagaimana, atau bareng sama problem yang lain, dan cara mengatasinya gimana? Biasa
biasanya itu kurang pede dan biasa bertanya-tanya kenapa harus saya, padahal teman-teman saya banyak yang lebih daripada saya. Tapi ustazah saya mengatakan ustazah percaya sama saya, jadi saya tetap mengikuti lomba tersebut. Masya Allah, dan hasilnya juara ya? Iya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi memang ketika pertama ditunjuk, aduh kenapa saya gitu ya. Soalnya kan takut mengecewakan mungkin ya, tapi ternyata Masya Allah luar biasa hasilnya. Kemudian boleh cerita sedikit nggak tahapan-tahapan dalam proses seleksi lombanya itu bagaimana? Barangkali ada teman-teman yang pengen mengikuti jejaknya Rajwa. Itu pertama speech contest waktu itu tentang problem in pandemic era. Kalau lagi belajar itu apa permasalahannya gitu dalam pandemic era ini. Terus naskahnya dibuat sendiri. Habis itu karena masih online jadi take video saja lalu dikirimkan. Oh Masya Allah, luar biasa ya. Nah kemudian tadi kan mimpinya menjadi dokter. Iya. Yang nggak cuman nolongin, nggak cuman tentang uang, nggak cuman about money ya, tapi juga help the others ya. Dari siapa awalnya yang memotivasi cita-cita seperti itu? Dari nenek. Oh dari nenek. Neneknya bilang kayak gimana? Berarti ini judulnya Nenekku Pahlawan. Katanya kakek sebelum meninggal itu mau sekali kalau ada dari keturunannya yang bisa menjadi dokter begitu. Masya Allah. Jadi saya mau jadi yang pertama di keluarga saya. Masya Allah. Amin. Kita doakan ya. Kita semua doakan Rajwa bisa terus ini enggak bisa nggak menyampaikan pesan ke orang tuanya, misalkan ucapan terima kasih dalam bahasa Inggris lagi. Thank you for everything. I know it's hard because now they have to mendidik me and my sister because I have siblings. Jadi itu ya. Kemudian harapannya untuk Al-Biruni Mandiri ke depan seperti apa? Sekarang kan sudah banyak cabang di Makassar. Sudah ada 4 ya kalau nggak Iya, salah. sudah ada 4. Semoga nanti kedepannya bisa di seluruh Indonesia ada Al-Biruni. Amin ya Allah. Doanya penghafal Quran yang jago bahasa Inggris ya. Semoga dikabulkan Allah. Jadi semoga Al-Biruni Mandiri lebih banyak lagi cabangnya, tentunya dengan mempertahankan kualitasnya. Ya. Aduh, senangnya kalau saya punya adik yang jago bahasa Inggris ini. Terus kalau dari ini dari orang tua, ayah bundanya, nasihat apa yang paling sering dikasih ke Nak Rajwa? Kok bisa jadi sosok yang menurut saya sih sukses ya sebagai pelajar? Ada nggak nasihat yang paling membekas? Cuma dibilang sekolah baik-baik saja begitu, karena orang tidak akan lihat kita kalau kita tidak sukses. Insya Allah orang tidak akan lihat kita kalau tidak sukses. Coba diterangin nasihatnya tadi dalam bahasa Inggris. Aduh. People will don't see us if we are not success. People will don't see us. Will not see us. Will not see us. If we are not success. If we are not success. Oke. Masya Allah ya, luar biasa. Ini sebenarnya menarik sekali pembahasan kali ini. Masih banyak sebetulnya yang mau ditanyakan, tapi karena waktu juga kita nggak bisa terlalu panjang. Nah ini sekarang saya mau kasih challenge buat Rajwa. Challenge-nya adalah tolong ditutup acara ini menggunakan bahasa Inggris. Coba. Thank you so much our beloved audience for watching this video. Sorry if there are wrong or
not pleasing word during our video. Thank you so much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih seluruh pemirsa Al-Biruni Mandiri TV dan juga Ananda Rachwa. Bahagia sekali saya bisa berkenalan dengan sosok yang luar biasa ya. Oke, saya juga nggak mau kalah, jadi saya juga mau nutup juga pakai bahasa Inggris. Okay, our beloved audience, that's our interview about Rachwa, one of great student from Junior High School Al-Biruni Mandiri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.